Tag audio. Siapkan popcorn dan cemilan kalian karena video ini akan panjang sekali dan nanti akan ada banyak timestamp yang bisa kalian langsung klik kalau kalian ingin langsung loncat-loncat ke segmen-segmen tertentu di review ini yang kalian mau langsung ingin tahu gitu daripada kelamaan kan ya. Karena di video kali ini saya nggak akan cuma bahas, tapi akan menguliti TWS terbaru terkomplit mungkin dari Anker di harga 300.000 saat ini teman-teman. Bahkan nggak nyampe 300.000 ya. Ini adalah Anker R60 INC. Malahan unit saya ini saya check out cuma di harga Rp284.000 saja dari Anker Indonesia. Ini adalah penerus Anker R50 INC TWS yang tahun lalu sangat populer di harga 200 ribuan karena fiturnya cukup komplit. Kebanyakan dari kalian yang nonton video review ini mungkin sudah terspoiler dulu oleh banyak review lainnya bagaimana R60 INC ini punya fitur yang sangat melimpah gitu ya. Tapi mengawali video ini saya mau agak komplain dulu karena dari saya sendiri ada satu fitur R50 INC yang sudah nggak ada di R60 INC padahal saya suka banget sama fitur ini, yakni phone stand teman-teman. Ya, plastik tipis yang ngintil di belakang dari case-nya R50 INC ini. Kenapa dihilangin gitu loh? Nggak ada lagi nih di sini. Dan inilah alasan kenapa saya justru berapa bulan terakhir ini sering banget ngebawa R50 INC ini sebagai daily driver saya teman-teman. Bahkan dibandingkan TWS-TWS yang lebih mahal seperti Technics AZ60 ataupun Irfan R Pro 4 yang saya punya juga. Karena fitur phone stand ini, fitur ini sangat mendukung kebiasaan saya nonton YouTube atau Netflix di HP saat lagi jam istirahat makan di kantor. I love this feature a lot. Maka sangat-sangat disayangkan fitur ini sudah tidak ada lagi di R60 INC. Oke, pertama kita unboxing dulu ya. Di paketan yang saya dapetin ini, kertas garansinya disematin di luar box. Sedangkan yang ada di dalam boxnya adalah kertas panduan singkat, ear tips dengan 3 opsi ukuran, extra small, small, dan large. Sedangkan untuk ukuran mediumnya sudah terpasang di unit TWS-nya teman-teman. Dan ada juga kabel charging dengan kedua ujung USB-C. Sedangkan untuk unit TWS Anker R60 INC-nya di sini saya pilih yang warna biru muda kali ini biar agak anti mainstream aja dari kebiasaan saya biasanya yang selalu memilih TWS Anker dengan warna hitam putih aja gitu biar nggak bosen. Meskipun warnanya agak feminin tapi ya better lah daripada pink kan. Untuk varian warna sebenarnya pendahulunya R50 INC punya lebih banyak warna. Ada warna hijau emerald yang sayangnya sudah nggak ada di generasi R60 INC ini. Padahal cakep loh itu. Anyway, saya tetap mengapresiasi Anker yang berani ngasih berbagai macam opsi varian warna. Di nggak cuma TWS-nya, tapi kebanyakan produk-produknya teman-teman. Dari segi desain dan ukurannya, postur case dari R60 INC ini jelas sedikit lebih melebar dengan ketebalan masih mirip-mirip sama case-nya R50 INC. Bentuk case-nya di sini lebih ke arah persegi ya, dibandingkan R50 INC yang case-nya masih agak persegi panjang gitu. Tapi harus diakuin, meskipun sudah kehilangan fitur phone stand yang ada di R50 INC, secara material finishing-nya saya rasa R60 INC ini memang berasa lebih premium. Masih sama-sama plastik, tapi lebih ada soft touch-nya gitu teman-teman. Tapi untuk engsel dari cover case-nya masih belum ada upgrade. Masih tipikal yang cuman bisa antara buka full atau tutup full sekalian. Nggak bisa berhenti di tengah-tengah. Pembeda lainnya, di sini ada 2 lubang kecil di ujung belakang untuk masukin tali strap. Meskipun strapnya nggak dibawain di boxnya. Nanggung ini, harusnya dikasih sekalian ya. Untuk port USB-C-nya berada di bagian belakang dan indikator LED di bagian depan. Masih sama, nggak berubah dibandingkan R50 INC. Meskipun ukuran fisiknya agak lebih besar, tapi saya cukup suka sama kesan humble yang dibawa oleh bahasa desainnya case-nya R60 INC ini teman-teman. Mulai dari logo Soundcore yang di sini lebih kecil dan LED yang sedikit berasa lebih tersembunyi gitu dibandingkan yang ada di case-nya R50 INC. Beralih ke TWS-nya.
stem R60 INC di sini terlihat lebih panjang dan lebih ramping dibandingkan R50 INC. Meskipun waktu saya taruh di timbangan, berat kedua TWS ini ternyata masih mirip-mirip. Padahal awalnya saya kira R50 INC ini lebih ringan loh. Dan untuk orang-orang yang lebih suka TWS non-stem seperti saya, tentu TWS-TWS yang punya stem lebih pendek seperti R50 INC ini lebih saya suka daripada R60 INC yang stemnya di sini udah lebih panjang meskipun lebih ramping. Kayak di R50 INC ini lebih bantet gitu loh. Lebih nyaman juga ketika saya pakai dalam waktu yang lama. Dan juga untuk bahan plastik yang digunakan di R50 INC ini nggak selicin yang ada di R60 INC. Meskipun keunggulan dari plastiknya R60 INC ini berasa lebih premium ya, lebih glossy, lebih premium gitu daripada yang ada di R50 INC. Plus minus teman-teman, R60 INC punya 3 mikrofon per TWS, sedangkan R50 INC punya 2 mikrofon per TWS. Dan touch sensor yang ada di area logonya ini bisa kita atur fungsinya di aplikasi Soundcore. Yang sejak pertama saya pakai, sudah dapat software update sebanyak 2 kali. Wah, rajin banget ini. Per video review ini dibuat, app Soundcore saya sudah di versi 4.83. BTW seperti biasa ya, kalau diberi kebebasan, settingan touch sensor saya seperti ini teman-teman. Disediainnya komplit, mulai dari klik 1, 2, 3 kali sampai pencet tahan dan bisa di-customize secara bebas semuanya. Dan saya rasa sensitivitas dari touch sensornya di sini cukup pas, dia cukup responsif tapi nggak oversensitif. Nice. Namun lagi-lagi, sayangnya, gaming mode tidak bisa diakses langsung via touch control. Dan bahkan buat kalian para gamer yang mau aktifin gaming mode, di sini agak ribet teman-teman. Karena gaming mode-nya justru tersembunyi di salah satu menu spatial audio. Dan untuk bisa aktifkan spatial audio ini, kita wajib ubah sound mode-nya ke combine audio and connection quality. Yang berarti spatial audio tidak bisa diaktifkan bersamaan dengan kodek LDAC. Plus, gaming mode secara spesifik tidak bisa diaktifkan bersamaan dengan multi-point, teman-teman. BTW, menu sound mode ini saya nyadar cuma ada di Android, sedangkan di perangkat Apple nggak ada menu sound mode ini, karena di perangkat Apple kan nggak support kodek LDAC ya. Sound mode ini kayaknya spesifik untuk mengatur mau kodek LDAC-nya diaktifin atau enggak. Untuk perangkat Apple biasanya terbatas kodeknya di AAC aja. Nah, untungnya waktu switching antar dua mode ini sekarang semakin cepat. Paling cuman makan waktu sekitar 5-7 detik, nggak sampai 10 detik seperti yang ada di Note-nya. Apalagi buat teman-teman yang dulu pernah punya TWS Anchor di tahun 2022 atau sebelumnya yang sudah support kodek LDAC, teman-teman pasti inget ya gimana switching antar dua mode ini waktu itu lama banget, bisa lebih dari 10 detik teman-teman. Nah, untuk perbedaan quality antar EQ-nya, antar sound mode-nya di sini nanti akan saya bahas secara terpisah di sesi audio review. Tapi untuk kualitas latency-nya, tentu latency yang paling minim ya berada di gaming mode ini. Diikutin movie mode dan latency yang paling delay ada di mode Preferred Audio Quality, khususnya dengan perangkat Android dan kodek LDAC aktif. Bahkan ketika kodek LDAC-nya aktif, delaynya ini berasa banget ketika dipakai untuk nonton YouTube atau Netflix, teman-teman. Khususnya di perangkat Android, ya karena cuman Android ya yang support kodek LDAC. Delaynya sebenarnya nggak parah, bukan yang levelnya Irfan Yubum L gitu, tanpa video mode, tapi seenggaknya lip sync delaynya ini berasa noticeable dan kadang cukup mengganggu. Jadi kalau kalian pakai TWS ini untuk nonton YouTube atau nonton video di HP Android, pastikan kodek LDAC-nya kalian offin aja daripada lip sync delay. Switch ke mode sound, combine connection and audio quality, teman-teman. Dan hal ini juga menunjukkan ya bagaimana meskipun R60 INC ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi paling modern, paling terbaru, 6,1. Hal ini belum tentu menjamin permasalahan latency pasti hilang.
Nah, untuk tampilan di aplikasi R60NC ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan pendahulunya. Pertama, sekarang di R60NC sudah ada info level baterai dari charging case. Lalu yang kedua, toggle gaming mode yang ada di halaman utama R50NC sekarang sudah berpindah ke spatial audio. Lagi, I don't know why, kenapa dibuat ribet seperti ini. Saya sih berharap di software update berikutnya, toggle gaming mode bisa dipindah ke tempat yang lebih mudah untuk diakses, seperti di halaman utama dari aplikasinya gitu misalkan. Atau kalau bisa langsung aja diakses via touch control, teman-teman. Harapan saya seperti itu, semoga bisa. Seperti di kebanyakan TWS lain, di mana gaming mode bisa langsung diakses via touch control. Lalu di R60NC ini kita juga sudah dikasih fitur-fitur dari TWS Anchor yang lebih mahal, yang sebelumnya belum ada di R50NC, seperti Save Volume, di mana kita bisa cek secara real time tingkat kebisingan dalam desibel yang diterima telinga kita ketika kita lagi dengerin musik. Sesekali kita mesti kalibrasi loh volume listening kita pakai fitur ini, teman-teman. Karena sering kejadian, terutama ketika berada di tempat yang kondisinya ramai, kita akan terpancing untuk naikin volume listening kita. Terus naikin terus sampai nggak sadar kalau volumenya sebenarnya sudah cukup berbahaya untuk kesehatan pendengaran kita. Untungnya sejauh ini level volume listening nyaman saya masih di angka 75-85 dB maksimum ketika saya cek. Jadi masih cukup aman. Ingat teman-teman, ketika pendengaran kita sudah mulai bermasalah atau amit-amit sampai udah rusak, biasanya kerusakannya atau parahannya ini bersifat permanen. Kerusakan pendengaran itu lebih susah diobatin daripada kerusakan penglihatan atau kebanyakan indera lainnya, teman-teman. Lalu di sini juga ada panduan untuk ngebikin widget untuk ditampilin di home screen yang bikin kita bisa langsung ubah-ubah mode ambient sound dan cek persen level baterai TWS dan charging case yang ditampilkan dengan angka kelipatan per 10%. Untuk ketahanan baterainya, R60NC ini diklaim oleh Anchor bisa kasih playtime music selama 8 jam nonstop dengan ANC on dan 10 jam nonstop dengan ANC off. Tapi saya nggak tahu teman-teman apakah ini dengan kodek LDAC aktifkah atau enggak, atau multipointnya aktifkah atau enggak. Oleh karena itu, saya pakai TWS ini untuk play music di volume 50%. Saya tes baterainya di kondisi dua keadaan yang cukup ekstrim. Yang satu kondisi paling borosnya, kodek LDAC dan multipointnya on, dan fitur real-time adaptive ANC-nya juga saya on-kan dengan level ANC manual di 5 maksimal. Dan satu lagi di kondisi yang saya rasa paling hemat baterai, kodek LDAC-nya saya off-kan, multipoint off, ANC saya off-kan, masuk ke mode ambient sound normal, passive noise isolation biasa, dan hasilnya untuk kondisi yang ekstrim boros tadi, TWS ini hanya bisa bertahan mainin musik selama 5 jam 15 menit. Hanya, teman-teman. Which is sebenarnya hasil ini itu sudah cukup oke loh untuk TWS budget harga 200 ribuan seperti ini. Ingat, tadi kodek LDAC aktif. Kodek LDAC itu menguras baterai banget. Sedangkan untuk use case atau skenario lainnya yang mode paling hematnya, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 12 jam 15 menit. Wow! Dan hal ini ngebuat saya berpikir, kalau kondisi sekitar nggak terlalu ramai, lagi nggak perlu-perlu banget lah pakai ANC, dan berencana pakai TWS ini seharian gitu, mending pakai mode normal ini, dan nonaktifkan kodek LDAC serta multipoint. Meskipun kualitas audio bakal menurun ketika LDAC off, tapi playtime musiknya bisa meningkat sampai 2 kali lipat lebih loh. Nice! Tapi anehnya nih, di 2 kali pengetesan baterai yang saya lakukan, TWS kanan entah kenapa selalu mati duluan teman-teman. Di saat kondisi baterai TWS kiri itu masih tersisa 10-20%. Agak aneh ya, padahal TWS ini sudah nggak pakai sistem master and slave seperti TWS jadul dulu. Jadi bisa kita pakai salah satu aja, sedangkan yang TWS kanannya atau TWS sisanya kita taruh di case. Lalu di sini sampai ada 2 menu usage tips, padahal isi panduannya sama persis. Kayaknya ini kedobelan aja deh. Sedangkan untuk pengaturan lainnya sama dengan R50NC, seperti ada fit test, chrome tone, dan multipoint alias dual connection. Namun yang bikin saya cukup impress adalah find device-nya. Wow, bunyi beep-nya tuh kenceng banget, bukan gimmick, dan lebih kenceng daripada bunyi beep di R50NC. Oleh karena itu, dengan R60NC ini, kalian jangan coba-coba bunyikan beep-nya di find device itu ketika lagi pakai TWS ini. No.
bisa hancur tuh pendengaran kalian. Oke, sekarang mari ngomongin soal ANC dan transparency mode dari TWS ini. Kalau dilihat dari tampilan di aplikasinya, sebenarnya masih mirip-mirip dengan tampilan ANC dan transparency mode di R50 ANC, di mana kita dikasih 3 opsi settingan ANC, mau adaptive ANC atau manual berdasarkan level kekedapan ANC ya, dan satu lagi manual berdasarkan situasi kondisi di sekitar kita berada di mana. Adaptive artinya tingkat kekedapan ANC-nya akan menyesuaikan otomatis dengan kondisi keramaian di sekitar kita, mulai dari weak, moderate, sampai strong. Sedangkan untuk multi-scene, kita bisa pilih secara manual, mau di mode transport, outdoor, atau indoor. Untuk transport dan outdoor, dia akan lebih fokus untuk ngeblok low frequency noise, seperti suara mesin, mesinnya mobil, mesin bus, kereta api. Sedangkan untuk noise cancelling indoor, di sini menurut saya ANC-nya yang paling lemah. Bahkan suara kayak noise dari AC gitu, itu masih masuk tipis-tipis teman-teman. Padahal itu jenis noise yang cukup gampang untuk diblok harusnya untuk ANC indoor ini. Seperti biasa, saya lebih suka set ANC-nya ke manual. Tapi untuk R60 ANC ini, saya lebih suka set ke level 3 atau 4 aja. Karena justru di pemakaian saya, level ini yang bisa kasih kekedapan paling oke. Frekuensi upper mid dan treble di sini bisa lebih diredam secara signifikan, dan area low frequency noise-nya juga bisa diredam. Meskipun untuk khusus low frequency noise ini masih belum sekedap yang level 5. Lalu kenapa nggak saya set aja ke level 5 gitu misalkan? Well, meskipun untuk level 4 ini saya masih mendengar ada noise tipis gitu di area low mid dan low frequency, tapi kalau saya set ANC-nya ke level 5, memang noise low mid-nya tadi sudah nggak terdengar. Namun sebagai gantinya, ada noise frekuensi mid-range dan treble yang semakin terdengar jauh lebih keras dibandingin frekuensi low mid di level ANC 3 atau 4 tadi. Jadi saya rasa level 5 di mode manual ANC-nya di sini lebih fokus untuk ngeblok low frekuensi noise secara total, tapi dengan mengorbankan frekuensi mid dan treble. Nah, yang membedakan dengan ANC milik R50 ANC adalah adanya real-time adaptive ANC ini. Harap bedakan teman-teman dengan adaptive ANC yang sudah kita bahas barusan. Kalau tadi, adaptive ANC-nya itu menyesuaikan dengan kondisi noise sekitar kita, real-time adaptive ANC yang ini akan menyesuaikan dengan fisik telinga kita, dan menyesuaikan juga dengan posisi earbuds-nya ketika kita pakai di telinga. Apakah fitur ini gimmick atau bukan? Kinda, menurut saya. Kayak masih belum konsisten aja. Kadang dia bisa ngebantu bikin lebih kedap, tapi kadang juga malah bikin banyak noise, lebih banyak yang lolos. Jadi kalau di case saya, daripada pengalaman ANC saya jadi nggak konsisten, mending saya offin fitur ini. Plus katanya lumayan juga bisa ngehemat baterai kan. Toh real time adaptive ANC ini katanya bisa menguras baterai juga. Tapi ingat teman-teman, case tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau di saya nggak works, belum berarti di telinga kalian nggak works juga. Bisa jadi fitur ini membantu di pemakaian dengan kondisi telinga kalian masing-masing. Mesti dicoba, dites. Lalu, kalau saya bandingkan performa optimal dari ANC R60 NC ini dibandingin sama R50 NC, gimana? Apakah ada improvement? Well, I have to say, ANC di R60 NC ini ngebikin ANC di R50 NC terlihat kayak berasa kayak amatir. Signifikan bedanya. Dengan settingan optimal, hands down, this is the best ANC untuk TWS di bawah harga Rp500.000 saat ini yang pernah saya cobain. Dibandingin sama QuietBuds 3-nya Eagle, R60 ANC masih menang, tapi agak tipis ya. Khususnya di sektor mid frekuensi yang sedikit lebih redam dibanding QuietBuds 3. Raja ANC di channel ini sebelumnya, untuk TWS harga di bawah Rp500.000. Satu dari sedikit fitur Eagle QuietBuds 3 yang belum ada di R60 NC adalah fitur autoplay pause, wear detection. Kayaknya masih QuietBuds 3 aja yang punya fitur itu untuk TWS harga 200 ribuan. Sedangkan sekarang untuk multi-point-nya, baik R60 NC maupun QuietBuds 3 cukup berimbang. Keduanya bisa memiliki fitur multi-point, di mana ketika kita pindah
play media di perangkat kedua dari perangkat pertama, maka media yang kita putar sebelumnya di perangkat pertama akan terpause otomatis, teman-teman. Lalu untuk transparency mode-nya, R60NC hands down sekarang the best transparency mode di antara TWS-TWS harga di bawah Rp500.000. Lebih natural daripada yang ada di R50 ENC maupun Quietbuds 3-nya Eagle, baik secara volume maupun secara timbre-nya. Dan sebelum kita beralih ke call test dan audio review, sedikit fitur tambahan yang mau saya bahas di sini yang sempat digembar-gemborin oleh Anchor juga ketika launching TWS ini, yakni AI Translation, real-time AI Translation yang diklaim bisa ngebuat TWS ini mendengar suara percakapan bahasa asing di sekitar kita dan memberikan terjemahan secara langsung ke telinga kita dalam bahasa yang kita pilih. Secara real time katanya. AI translation dilakukan oleh AI-nya si Anchor, yakni Anka. Jadi ketika kita mau nguping pembicaraan orang asing, tapi kita nggak tahu mereka pakai bahasa apa, bisa kita langsung set aja ke detect language dan terjemahin ke bahasa yang kita mau. Saya udah coba fitur ini ketika saya dengerin conversation di YouTube dalam bahasa Thailand atau Vietnam atau Mandarin untuk diterjemahin ke Inggris. Dan kualitas translationnya sebenarnya oke. Cuman butuh waktu proses untuk translationnya, teman-teman. Jadi sayangnya di sini belum real time seperti yang diklaimkan. Tapi nggak tahu lagi ya, bisa jadi ini karena koneksi internet kita di Indonesia yang cukup lemot, bisa dibilang dibandingkan beberapa negara tetangga gitu. Mungkin aja kalau koneksi internetnya lebih cepat, lebih kencang, fitur translationnya ini bisa lebih cepat juga, lebih real time gitu. Karena fitur ini membutuhkan internet. Dan hal ini juga ngebikin saya berpikir, teman-teman. Kayaknya fitur AI translation di Anchor ini agak overhype. Karena hampir nggak ada bedanya dengan kita pakai Google Translate atau Gemini AI gitu secara langsung. Oh, sama-sama butuh internet gitu loh. Kecuali kalau di TWS ini ada chip khusus gitu yang bisa nge-translate bahasa asing tadi secara offline, itu baru beda. That will be very nice. And on top of that, ternyata fitur AI translation ini nggak spesifik eksklusif untuk R60NC, tapi lebih ke fitur baru di aplikasi Soundcore. Asalkan kalian sign in ke akun Soundcore, kalian bisa unlock fitur ini, mau pakai TWS R50NC atau TWS-TWS lain yang disupport oleh aplikasi Soundcore, teman-teman. Dan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita mau sign in, kita bisa unlock fitur AI ini tadi. Kalau nggak salah di aplikasinya Eagle dan aplikasinya Tozo itu juga sudah ada. Cuman untuk kedua aplikasi itu saya belum pernah sign in, teman-teman, belum pernah sign up bahkan. Dan ada keterangan di aplikasinya kalau fitur AI Translation ini akan free tapi untuk sementara waktu aja. Jadi mungkin kedepannya bisa aja berbayar. Nah, kalau saya ibaratkan di dunia smartphone, ini kejadiannya mirip-mirip fitur AI yang digembar-gemborin Samsung saat launching smartphone Samsung S24 dan S25 series 2 tahun terakhir ini. Yang mana ternyata mayoritas fitur AI tersebut sebenarnya juga bisa kita nikmatin di HP Samsung seri S keluaran sebelum-sebelumnya, seperti S22 dan S23, karena adanya software update. Tapi tetap aja saya sarankan kalian untuk sign in ke akun Soundcore kalian. Karena selain AI translation tadi, kita juga dikasih berbagai opsi soundscape. Ada banyak pilihan ambient white noise dan brainwave audio alias frekuensi penenang yang bisa kita pilih di sini. Bahkan mungkin ini yang paling banyak di antara TWS-TWS lainnya. Bahkan lebih banyak dari yang ada di aplikasinya Tozo ataupun Edifier. Di personalized white noise ini, bahkan kita bisa pilih sampai 3 macam bunyi untuk dimainin barengan. Opsinya banyak banget lah, bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan selera kalian. Bisa dipakai juga buat nemenin tidur malam atau nemenin tidur selama long flight atau long trip gitu, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita pergi keluar dulu untuk tes kemampuan call dari Anchor R60ENC ini. Khususnya dia digembar-gemborin punya mikrofon lebih banyak daripada R50NC. Apakah ada improvement? Mari kita lihat. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS ataupun earphone. Saat ini saya berada di jalan raya yang cukup ramai, teman-teman. Saat ini saya mengetes kemampuan mikrofon dari TWS terbaru dari Anchor Soundcore R60i NC, teman-teman. Jadi saat ini saya berada di pinggir jalan raya yang cukup ramai ya. Ada banyak mobil lalu lalang di belakang saya. Dan kadang-kadang ada angin yang berhembus di sekeliling saya, teman-teman. Cek 123, cek 123.
Gimana menurut kalian call quality dari Anker Soundcore R60 INC ini teman-teman? Di kondisi yang cukup challenging, cukup ramai seperti ini. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ya ke pendahulunya. Anker R50 INC. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sudah memakai TWS Anker Soundcore R50 INC. Pendahulu dari Anker R60 INC tadi teman-teman. Di kondisi yang masih sama seperti tadi ya, ada banyak mobil lalu di sekitar saya, ada angin yang berhembus cukup kencang juga di sekitar saya saat ini. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian, quality dari Anchor R60 NC tadi, kalau dibandingin sama pendahulunya ini teman-teman, Anchor Soundcore R50 NC. Di kondisi yang cukup challenging seperti ini. Dan saya juga nyadar ya, ketika kita sedang dalam keadaan call seperti ini, kita nggak bisa berpindah-pindah mode ambient. Jadi kita nggak bisa tuh pindah ke mode ANC atau transparency mode. Jadi kalau kalian mau call dalam keadaan memakai mode ANC, pastikan kalian set dulu ke mode ANC sebelum melakukan call. Dan juga mode-mode ambient sound lainnya. Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, mari kita bahas aspek audio dari TWS-1 ini. Sebelumnya kalau kita lihat di pengaturan EQ atau pengaturan sound di aplikasinya, ada opsi untuk aktifin spatial audio dengan syarat codec LDAC-nya off. Di sini ada 3 opsi, music, movie, dan gaming. Kalau dibandingkan sama EQ defaultnya, Soundcore Signature, spatial audio yang music mode ini akan ngebikin audio jadi lebih kering. Vokal berasa lebih maju, lebih di-boost, bassnya berkurang, tapi anehnya saya nggak nyadar ada penambahan ukuran soundstage. Malah di beberapa lagu, saya nyadar stagingnya malah berasa lebih flat, lebih 2 dimensi gitu. Lalu movie mode akan sedikit lebih nge-boost bass jadi lebih deep, dan juga ngebikin mid serta treble agak mundur dibandingkan Soundcore Signature. Sementara untuk gaming mode, sebenarnya punya karakter audio mirip sama Anchor Soundcore Signature. Tapi, kali ini dengan kompresi audio yang agak lebih berasa. Jadi artefak-artefak dari kompresinya tuh lebih berasa di sini. Dan secara soundnya, jujur saya nggak ada yang cocok dengan ketiga mode di spatial audionya ini. Not good for music listening. Berikutnya, preference test di sini akan ngebantu kasih kita karakter audio yang lebih sesuai sama preferensi kita. Namun kita harus lebih dulu memilih satu di antara 2 karakter sound yang disediakan. Dan ada 6 kali kuis pilihan ini. Akhirnya saya ikutin kuisnya. Setelah berkali-kali selama ini pakai TWS Anchor sebelum-sebelumnya, saya nggak pernah cocok sama hasil preference test saya pakai kuis-kuis gini. Di R60 INC ini, akhirnya teman-teman, ini hasil preference test yang paling cocok sejauh ini di antara TWS Anchor yang pernah saya coba selama ini, mulai dari harga paling murah sampai paling mahal yang pernah saya cobain. Seenggaknya ini karakter audionya paling mendekati selera saya, hasil preference testnya. Dari hasil preference test saya ini, saya cuma butuh sedikit ubah dengan naikin satu level untuk region 400 Hz dan 12,8 KHZ-nya. Seperti ini hasilnya kurang lebih. Tapi tentu hasil preference test kita bisa berbeda-beda tergantung selera audio kita masing-masing. Oh ya, tadi saya lupa bilang, kalau kita berpindah dari mode ANC ke transparency mode atau ke mode normal di ambient sound-nya, saya nggak nyadar ada perbedaan karakter audio. Jadi, nice di sini. Karakter audionya konsisten, apapun mode ambient yang kita pakai. Yang bikin perbedaan karakter audio adalah codec LDAC di sini. Apalagi di mode spatial audio yang gaming mode, audionya berasa kompres. LDAC is a must kalau kalian dengerin musik pakai TWS ini. Ketika saya pakai R60 INC ini, menurut saya volume atau loudness-nya dia cukup kencang. Saya nggak pernah merasa kekurangan volume dengan TWS ini. Dengan EQ default Soundcore Signature, saya biasa pakai di volume 60-70% itu udah cukup. Dengan hasil EQ preference test saya tadi, saya bahkan cuma butuh volume 50-60%, itu udah cukup. Dan by defaultnya karakter audio dari TWS ini menurut saya lebih ke masih bass fokus ala-ala Anchor gitu. Meskipun bassnya di sini sudah nggak semelimpah, sengganggu di R50 NC. Jadi ini good news buat kalian para pecinta audio yang lebih balance. R60 NC secara karakter audionya sudah ke arah sana. Mid-range seperti vokal dan kebanyakan instrumen melodik di sini sudah lebih clear, lebih detail daripada di R50 INC. Memang masih belum refine, sehingga
perlu diubah menggunakan EQ custom atau preference test tadi teman-teman. Atau bisa juga pakai EQ preset seperti akustik dan piano yang bisa ngebikin vokalnya jadi lebih clear tapi belum yang sampai refine banget. Dengan EQ default soundcore signature, vokalnya ini masih terdengar kayak bindeng gitu. Terdengar kayak penyanyinya tuh nyanyi sambil pakai masker. Treble pun demikian, bisa dibikin lebih extend lagi loh dengan otak-atik EQ custom di aplikasinya. Tapi aspek yang menurut saya ngebikin R60NC ini berasa improve dari R50NC secara audionya adalah dalam hal staging dan resolution audionya. Terutama di sini saya rasa berkat kodek LDAC-nya untuk resolusi audio itu tadi teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke comparison ya. Percuma saya ngomongin audio ngalor ngidul itu kayak orang ngayal kalau nggak pakai comparison. Kebandingin R50NC dengan R60NC. R50NC ini punya presentasi audio lebih muffled dan subbase-nya lebih besar. Berpindah dari R50i ke R60NC, saya ibaratkan tuh seperti kita lagi ngaca berpindah dari cermin yang butek ke cermin yang lebih clear, lebih bersih, teman-teman. Detail, clarity, dan resolusi audio meningkat. Suara snare, suara tamborin di area treble ini terdengar lebih jelas, lebih clear, lebih akurat, dan bassnya jauh lebih terkontrol. Meski sayangnya region di bawah 100 Hz-nya di sini nggak bisa kita otak-atik. Tapi untuk saya pribadi, untungnya region bass di bawah 100 Hz dari R60i-NC ini sudah nggak begitu mengganggu. Udah termasuk cukup tolerable lah untuk selera saya. Buat bass head akut, mungkin bakal lebih suka presentasi bass di R50i-NC teman-teman. Nggak hanya soal resolusi audio, tapi juga staging lebih meningkat, lebih ngebuka, lebih open di R60i-NC ini. Audio direction atau positional instrument di stagingnya ini berasa lebih presisi, khususnya di lagu-lagu dengan banyak instrumen yang kompleks. Di R60i-NC ini terdengar lebih rapi positioningnya daripada di R50i-NC yang sudah banyak kecampur aduk itu instrumen-instrumennya ini tadi kedengarannya. Dynamicnya juga improve di sini. Perbedaan antara suara kencang dan suara lembut di suatu lagu lebih terdengar kontrasnya di R60i-NC ini. Overall ini pengalaman yang berbeda dari audionya R50i-NC. Khususnya kalau kalian pakai HP Android dengan kodek LDAC teman-teman. Dan ini salah satu dari beberapa TWS yang bisa ngebikin saya ngerasain perbedaan ketika berpindah dari pakai TWS ini di perangkat Apple yang mana kodeknya cuma AAC ke Android dengan kodek LDAC. Ini berasa audio improvementnya cukup berasa teman-teman. Berikutnya kalau dibandingin sama salah satu TWS 200 ribuan jagoan di bidang audio, Tozo Aerosound 3. Kalau dibandingin secara defaultnya, maaf teman-teman, Tozo saya ini memang sejak dipakai sama istri saya, biasalah, wanita, keyboard. by defaultnya dengan EQ standar masing-masing, Tozo punya timbre yang lebih natural, hands down. Tonalnya lebih smooth tapi juga lebih clear. Sedangkan R60i-NC by defaultnya di EQ Soundcore Signature, vokalnya ini terdengar lebih muffled. Treble-nya Aerosound 3 juga by defaultnya lebih refine. Suara pukulan tamborin, snare terdengar lebih detail. Lalu decay bass Aerosound 3 juga sedikit lebih cepat, dengan lebih berfokus di area mid bass. Dan hal ini akan ngebantu presentasi bass drum atau double pedal terdengar lebih rapi dibandingkan bassnya R60i-NC yang kuantiti sub-bass-nya lebih besar. Namun, nggak bisa dipungkiri, di sini R60i-NC punya kodek LDAC yang ngebikin resolusi audio lebih bagus. Meski secara karakter tuningannya, saya lebih srek sama tuningannya Tozo Aerosound 3. Belum serefine Tozo secara default tuningannya. Namun begitu sudah di EQ, terutama ketika saya pakai hasil preference test saya di aplikasi Soundcore, lalu saya otak-atik dikit seperti yang saya bilang tadi, hal ini dikombinasikan dengan kodek kualitas tinggi seperti LDAC. No debat, buat saya, secara audio R60i-NC ini audio TWS favorit saya saat ini untuk harga di bawah Rp500.000 bahkan. Nggak cuma untuk price range harganya, surpassing Tozo Aerosound 3 di penilaian saya, yang sayangnya terbatas oleh kodeknya yang masih sebatas AAC SBC aja. Setelah di EQ pun staging R60i-NC juga berasa lebih 3D, lebih ngebuka daripada di Tozo Aerosound 3, sekalipun sudah saya EQ juga di aplikasinya. Yang di sini stagingnya relatif lebih flat, teman-teman. Timbre pun juga sekarang gantian, lebih berasa natural di R60i-NC setelah saya EQ. So we have new champ in the house guys saat ini. Which is kalau dipikir-pikir gila juga ya, crazy. Baru di awal tahun ini saya bilang Tozo Aerosound 3 ini TWS dengan audio favorit saya untuk harga di bawah Rp500.000. Atau paling nggak di range harganya lah teman-teman.
And then 8 bulan kemudian muncullah TWS ini. Dan dengan fitur yang lebih komplit, dengan kodek kualitas tinggi. Dan ini juga sekaligus menggambarkan bagaimana cepatnya pergerakan pasar TWS untuk harga di bawah Rp500.000 teman-teman. Ini belum ada 1 tahun loh. TWS-A baru muncul, TWS-A baru ngeset standar baru di price range-nya, lalu muncullah TWS-B, ngegeser TWS-A, ngebikin standar baru, muncullah lagi TWS-C nggak lama kemudian, dan begitu seterusnya teman-teman. Oke, saya rasa udah cukup ya, video ini cukup panjang. Sebagai kesimpulan, apakah R60i NC ini TWS favorit saya untuk harganya dan akan saya pakai daily? Mungkin. TWS ini punya fitur sangat melimpah untuk range harganya. Itu nggak perlu diragukan. Highlight utamanya adalah kodek LDAC dan ANC yang superior. Tapi kalau dibilang fiturnya komplit banget, nggak juga sebenarnya. Ada fitur font stand dari R50NC yang sudah nggak ada di sini. Itu cukup bikin saya kecewa. Dan fitur autoplay pause di Eagle Quiet Buds 3 yang belum ada di TWS ini. Padahal kedua fitur itu merupakan fitur favorit saya di dua TWS tersebut, teman-teman. Andaikan masih ada phone stand, ada fitur autoplay pause, dan akses gaming mode secara langsung dari touch controlnya tanpa harus switching dari kodek LDAC, R60i NC ini mungkin TWS yang perfect sekali untuk harga di bawah Rp500.000 saat ini. Atau bahkan di bawah 1 juta. Irfan kudu hati-hati tuh. But hey, R60i NC still excellent TWS. Dengan harga yang sangat kompetitif, teman-teman. Dan fitur yang nggak bisa dibilang kaleng-kaleng juga. Kalian sudah dengerin penjelasan saya dari tadi ya. Oke, kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. Masih ada beberapa produk yang mau saya review juga. Hopefully keburu sampai akhir tahun ini, teman-teman. Kita bertemu di video berikutnya, teman-teman. See you. Bye guys. Oh ya, jangan lupa kalau kalian ingin diskusi atau apa, ramein kolom komentar teman-teman. Dan berbagi opsi link pembelian untuk produk-produk TWS yang saya mention di video kali ini. Juga saya tulis di kolom deskripsi. Oke, bye guys.